Oke, teman-teman, ya jadi kita lanjutkan ya utang kemarin ya. Jadi kita akan bahas saham properti ya, ada 13. Nah, kita masuk dulu dari Bufa nih. Oke. So, untuk Bufa teman-teman, ya lagi-lagi yang harus teman-teman perhatikan adalah harganya naiknya udah tinggi gitu ya. Jadi menurutku ya, kalau misalnya masuk di Bufa, ya gunakanlah ini sebagai day trade ya. Kenapa? Karena ya per tanggal 25 Juli sampai hari ini naiknya sudah 880%. Ya, jadi ingat kayak Smil ya, tiba-tiba banting habis itu naik lagi. Jadi gunakanlah ini sebenarnya khususnya untuk day trade ya. Tapi kalau teman-teman udah punya di bawah ya, udah punya di harga bawah, mantap, tinggal di hold terus gitu ya. Karena apa? Karena supaya cuannya makin multi baggernya makin berlipat ya. Oke, so untuk Bufa ya, teman-teman di sini kita ngelihat sudah terjadi rejection dari 930 ya. Kalau misalnya sih ini kita naikin lagi ya untuk next targetnya sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman yang udah hold dari lama ya next targetnya kemana ke 1060 ya ke Vibo 2,618. Nah kalau di sini ya kita ngeliat pergerakan harganya potensi naik ada nggak? Ya tetap ada ya, tapi simpelnya gini, seandainya Bufa itu tetap bisa stay ya di range 850 sampai 930, ya potensi untuk dia naik lagi ada. Tapi meskipun kalau teman-teman ngelihat untuk yang namanya Bufa itu tiba-tiba koreksi ya ke 915, biasa ya karena retailnya udah FOMO, ya ini teman-teman harus antisipasi gitu ya. Jadi kalau yang mau masuk ya, mau coba day trade, ya potensi untuk ke 915 tuh ada. Meskipun ya sebelum ke 915, ya teman-teman lihat dulu untuk ke 850-nya. Gitu ya. Jadi Bufa ya kalau menurutku udah tinggi lah ya. Jadi buat yang udah punya di bawah ya, kita targetkan Mas Emon ngikutin pakai Vibo ya. Vibo 2,618 di 1060. Jadi tinggal di hold lagi. Tapi ya potensi naik ke atas besok ya palingan kita lihat dari Broksumnya ya untuk konfirmasi. Nah di sini kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya Bufa, apa yang bisa kita lihat? Ternyata per 2 hari kemarin ini Bufa masih beli gitu ya. Jadi sebenarnya kalau JJS tuh sebenarnya Bufa masuk, tapi karena udah ketinggian ya, naiknya udah 11%, makanya Mas Emon skip ya. Jadi kayak kemarin pas screening kan dapat tuh Bufa ya. Tapi karena dia naiknya udah tinggi, ya nggak jadi JJS ya, nggak jadi jajan sore. Tapi kalau misalnya dilihat, bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena asingnya masih masuk. Nah, kita tinggal lihat nih, siapa yang beli Bufa ya. Nah, yang beli Bufa ada ketua kita ya, aku, GR, HP ya. HP, ZP juga ada nyelip di sini XL, terus udah gitu doang ya. Sama yang jual siapa? Ternyata ada Kang Guyur ya di sini ya, ada MG, ada IN nggak tahu siapa, IN teh siapa ya? Investindo Nusantara Sekuritas. Oh, Bandar nih kayaknya ya. MU ya, MU ya. Ada King MU di sini. Oh, Mina ya. Canda. Ada BK, ada YP. Jadi sebenarnya mix kalau misalnya kita ngomongin transaksi ya. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya potensi masih naik, masih ada. Tapi ya itu ya, lebih bagus buat yang udah punya di bawah. Kalau misalnya belum punya di sini, ya lebih baik sebenarnya cari saham yang lain. Itu ya untuk Bufa ya. Jadi mantep banget yang punya Bufa ya, happy cuan ya, cuannya panjang ya. Oke, nextnya untuk SSIA ya. Nah, untuk yang namanya SSIA, sebenarnya Mas Emon pernah gagal spot bottomnya ya. Jadi, ya begitulah ya. Sometimes ya, sechartis juga suka salah ya. Jadi, sebenarnya kita pernah spot bottomnya di 1700 ya. Tapi ternyata invalidasi ya, ke bawah ke 1625. Dan sebenarnya kalau kemarin iseng masuk sih lumayan ya teman-teman ya, dapat ya untuk ke 1690. Nah sebenarnya untuk bottoming di SSIA kalau menurutku sih sebenarnya udah oke. Kenapa? Karena seandainya bottomnya itu terjawab di 1600, kalau kita lihat koreksinya ibaratnya dari pucuknya ya, dari pucuknya let's say di 3000 lah ya teman-teman ya. Di 3000 sebenarnya per kemarin bottoming itu udah 48%. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat SSIA yang naiknya udah 200-an% sejak Mei, ya, yang naiknya udah sekitar 270-an%, sekarang sudah terkoreksi kurang lebih 50% ya, per bottomnya di 1625.
Nah, jadi sebenarnya menurut Mas Emon ya ini sangat wajar ketika dia naik, apalagi stochastic slow-nya tiba-tiba golden crossing naik ke atas dan ini lumayan tinggi. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk ngelanjutin naik, apakah ada potensi? Ya, tetap ada. Tapi paling nggak Mas Emon pengen cek nih, apakah di sini yang masuk adalah akumulasi asing, khususnya seminggu terakhir. Kalau misalnya di sini ada akumulasi asing, ya potensi untuk naiknya akan tinggi, gitu ya. Tapi kalau misalnya retail di sini, ya teman-teman harus coba pantau dulu. Atau gimana Mas? Atau bagi alokasi dananya kalau mau masuk, kira-kira aku akan masuk di sini berapa kali ya. Jadi nggak ada lagi kata nyangkut. Kenapa? Karena misalnya teman-teman mau kembali swing SSIA karena berhubung koreksinya sudah kurang lebih 40% ke atas, ya silakan bagi posisinya untuk beberapa kali entry. Jadi dari semenjak masuk teman-teman udah tahu saya akan averaging up, saya akan averaging down beberapa kali gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat secara bandarmologi di sini ya teman-teman ya, untuk SSIA, nah teman-teman bisa ngelihat apa? Duh. Ternyata asingnya jual. Nah, jadi ini yang harus kita hati-hati. Kemudian ya, harusnya kan kita tuh melihat sinergi ya teman-teman ya. Asingnya akumulasi, harganya naik. Tapi kenapa di sini asingnya jual, tapi harganya naik? Nah, berarti ada something gitu kan. Ya ibarat teorinya lah ya, teorinya kan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini nih untuk SSIA. Nah, ternyata SSIA seminggu terakhir yang paling banyak beli itu retail ya. Ada IEP dan XL. Kemudian ya bandarnya kurang lebih ada ZP ya, tapi jumlahnya kecil. Ada KI, ada OD, ada Kangguir ya, CP. Di sini X-nya juga hadir. Oke. Jadi jarang-jarang ya lihat MU ya di sini ya. Nah, di sini mm, yang jual ya ada BK, CC, PD sama LG ya. Kangguyurnya jual ya. Kangguyurnya jual, terus ada HP juga jual. Jadi sebenarnya ditunggu dulu ya teman-teman ya, ditunggu. Kenapa? Karena di sini kita ngelihat sebenarnya kalau dijumlahin ya akum nggak ya asingnya ya? Akum sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dilihat ya dari tanggal 4 ya sebenarnya masih kalau di total masih buangan, tapi ya kalau semenjak dari tanggal 30 masih positif gitu ya. Jadi menurutku kayaknya kalau teman-teman mau beli ya belilah di bawah sedikit gitu ya, jangan masuk di atas atau enggak coba lihat dulu gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin teknikal ya, kita kesampingkan dulu yang namanya bandarmologi tadi yang masih belum bisa ngambil kesimpulan. Sebenarnya ini adalah area yang baik untuk entry. Kenapa? Karena ya di sini sebenarnya secara momentum sudah jelas banget. Oh, bottoming nih di sini ya. Dan stochastic slow-nya sudah mulai naik. Jadi sebenarnya ada potensi untuk yang namanya SSIA itu untuk kembali naik lagi. At least kemana? At least untuk retesting yang namanya 1940 gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat naiknya agresif, ini juga sebenarnya ya karena memang harganya sudah lumayan bottoming. Tapi aku kok yakin-yakin nggak yakin gitu sih, palingan gitu ya. Dan 690, kalau misalnya teman-teman bisa lihat yang namanya rejection besok, ya teman-teman harus antisipasi penurunan ke 1640. Kenapa? Karena di sini adalah area resistennya yang baru dia tembus. Gitu ya, jadi pilihannya dua. Dia gagal breakout ya, fake out lah ibaratnya ya. Kenapa? Karena di sini ekornya gede ya, shadow-nya gede. Itu untuk turun, tapi sementara kalau misalnya naik, ya mungkin ada partisipasi asing dari asing, partisipasi daripada foreign-nya itu untuk masuk kembali ke SSIA. Kurang lebih seperti itu ya untuk SSIA. Kemudian real ya, real. Nah, untuk real sebenarnya, nah ini ya, aku disclaimer dulu teman-teman ya, Mas Emon agak kurang lah ya untuk ngelihat saham yang harganya di bawah 100 karena cukup mudah lah ya secara market cap untuk digoreng-goreng ya, ditarik dibanting ya, ditarik dibanting. Nah, jadi buktinya di sini ya teman-teman ya, ini harga ditarik naik tinggi, kemudian dibanting, ya ditarik lagi, kemudian dibanting lagi. Jadi, tapi buat teman-teman yang punya di real ya, jadi terlepas dari apapun yang terjadi dengan corporate action dan news atau sentimen yang bermain di real, ya secara teknikal ya sebenarnya kalau Mas Emon lihat di sini ada potensi untuk kembali turun karena ya momentum dari stochastic slow-nya masih turun gitu ya. Jadi based on momentum, oke, probability-nya masih tinggi untuk melihat yang namanya real itu untuk turun lagi ke bawah. Nah, di sisi lain, ya kalau misalnya si bro ini masih bisa
tetap nahan di 70, ya potensi naik ada nggak? Ya tetap ada. Karena apa? Karena ya simply teman-teman lihat nih, oh ternyata 65-nya direspon naik ke atas, dan di sini sementara masih ada potensi untuk di harga 72 itu tetap sebagai area supportnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat structure-nya, oh higher low-nya udah kebentuk nih di sini ya. Nah gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu naik. Sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata harganya drop di bawah 70, nah ini teman-teman harus antisipasi untuk balik ke 65. Jadi kurang lebih gitu, palingan tinggal kita masuk ke yang namanya bandarmologi. Kayak di sini sepi ya. Asingnya sepi, ya paling tinggal lihat bandarnya aja nih. Nah, yang paling banyak masuk sejak seminggu terakhir ada CC sama SQ sama EP ya. Ada ketua aku juga, ada ZP, ada XC ya. Nah, yang dagang siapa? Nah, yang dagang XL ya. Yang dagang XL, KK, Kang Guyur, YP, AT, OD, AZ. Nah, kalau aku sih ngelihatnya kalau Kang Guyur jual ya, biasanya udah ngelihat XL di atas ya, ada YP juga ya. Biasa sih kadang mau ya ditarik lagi naik ke atas gitu ya. Biasanya loh. Tapi ya ini tadi, balik lagi untuk yang namanya saham di bawah cepek ya, khususnya ya Mas Emon nggak akan komentar lebih banyak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya ya lebih baik cari yang lain gitu ya. Karena ini potensi gorengannya gampang. Oke, nextnya kita masuk ke Pewon ya. Nah, untuk Pewon di sini, nah ini juga sebenarnya salah satu secara teknikal lumayan menarik nih. Lah, kenapa Mas? Nah, karena sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini jadi ya entry sebenarnya masih bisa ya. Kemarin kejemput ya. Harusnya tak bikin swing ya kemarin ya. Nah, untuk yang namanya Pewon, teman-teman di sini lihat nih. Untuk pergerakan harganya ya, kalau misalnya kita lihat momentumnya yang pertama ya, nah ini stochastic slow-nya masih ada nih potensi untuk naik ya, meskipun di sini turun. Jadi tekukan dari si putih ini ya, si garis putih ini sebenarnya mengindikasikan ada nih potensi untuk naik lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk targetnya kalau misalnya si Pewon itu sementara kemana ke 376 ya. Kenapa? Karena 376 tuh sering kali terjadi yang namanya rejection. Jadi ketika harga ditarik naik ya, harganya langsung dipaksa turun lagi gitu. Jadi ketika harganya naik ya, seller saya langsung pada jual gitu. Wah, jual. Makanya harganya tarik lagi ke bawah. Tapi yang di sini menarik adalah 368-nya itu. Nah, ini terus ketahan nih ya harganya di sini. Jadi ya sebenarnya harganya sideways nih di range 368 sampai 372. Nah, potensi untuk naik nggak? Ya ini ada ya. Apalagi sebenarnya kita udah lihat bottoming-nya di 352. Jadi kalau misalnya digabungin sama sentimen suku bunga yang turun, sebenarnya mungkin potensinya respon daripada properti ini akan masuk di mana ya? Mungkin di perjalanannya sampai Q1 2026 ya. Gitu. Jadi paling nggak kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, kita tinggal masuk bandarmologinya. Untuk yang namanya Pewon, masih mix ya. Di sini masih mix, tinggal masih mix ya. Jual beli gitu ya asingnya. Tapi kalau misalnya di sini dilihat ya, sejak tanggal 24 ya, ini sekali masuk memang agak gede ya. 2M ya, 800 dibuang, 4M masuk lagi 5M. Nah, kalau ini ditambah ya, ini yang 7, 3 sama 1. Ini kan sebenarnya masih net akumulasi ya. Meskipun zigzag ya, masuk keluar. Nah, palingan tinggal kita lihat nih, untuk Pewon, nah ini siapa dalangnya? Ternyata DP-nya akum ya, DP-nya akum tanpa jualan. Nah, ini yang menarik ya. Terus ada ketua aku ya, ketua aku di sini juga masih akum. Ada CC, ada BK, ada GR, ada KZ, ada XL ya. Tiba-tiba ada retail ya nyangkut di sini ya. Gitu. Jadi potensi untuk naiknya sebenarnya tetap ada karena secara seminggu kita ngelihat yang namanya bandar-bandar asingnya itu masih ada ngakumulasi barang gitu ya. Bentar ya. Begitu. Oke. Jadi lumayan menarik ya untuk yang namanya Pewon ya, untuk target sebenarnya kalau misalnya dia benar-benar bisa breakout sampai di atas 376, maka sebenarnya ada potensi dia untuk retest lagi ke resisten tertingginya di 396. Jadi next targetnya ke 400 ya, potential upside-nya sekitar ya 6% sih ya. Jadi kalau untuk properti memang gerakannya agak lama ya. Gitu. Oke. Next kita lanjut ke mana? Ke BSDE ya.
Nah, jadi properti gitu ya teman-teman ya, agak lama untuk pergerakan harganya. Nah, BSDE menarik ya. Jadi per 1.200 sampai 925 kita di sini ngelihat koreksinya jauh ya, dan kalau teman-teman perhatikan based on structure ya. Nah, di sini kan berantakan ya. Nah, ini kan lower high udah kebentuk nih, lower high lagi, ya kan? Di sini lower high terakhir dan harganya bisa sideways nih. Jadi sebenarnya next targetnya adalah apa? Ke 1.000 ya. Dan ini kan sebenarnya deket nih ke 1.000 ya. Ya, sekitar 2,4% ya. Ini kenapa nggak? Nah, ini menarik nih. Nah, ini buat yang suka pakai MA ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik nih, kenapa? Karena teman-teman tinggal lihat nih. Ya, masih di atas MA 100, terus di sini sudah crossing up dari MA 5 dan MA 10. So, potensi untuk naik apakah ada? Ya, tentunya ada. Apalagi kita ngelihat dia sideways-nya sudah valid ya. Di 950 nggak goyang gitu. Nah, tapi Mas Emon agak males ya pakai MA ya. Nah, jadi biar clear. Nah, ini potensi untuk klaim 1.000-nya masih besar, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kalau memang mau kuat ya untuk pergerakan harganya, kita harus lihat yang pertama, ya kalau bisa ya naik harganya BSD itu bisa klaim 1.000 ya, di atas 1.000 dengan kuat, atau enggak ya mungkin dalam 2 hari ya diklaim ke atas 1.000 gitu ya untuk BSDE. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin structure di sini menurut Mas Simon bagus ya untuk BSDE. Palingan tinggal kita konfirmasi pakai apa? Ya kita palingan tinggal konfirmasi pakai yang namanya bandarmologi gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin bottom ya, area 925-nya ini cakep banget nih ya. Di sini, sama di sini. Udah beberapa kali di retest gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, wah udah ini nih ya, udah break of structure, di sini udah naik. Kemudian untuk harga ya, untuk harga support yang awalnya jadi resisten itu sudah disentuh di sini. Jadi potensi untuk terbang lagi daripada BSD itu tetap ada. Tapi ingat, apa yang harus diingat? Kalau nanti tiba-tiba teman-teman melihat yang namanya BSDE gagal ke 1.000 ya, dan harganya kembali lagi ke 950, ya ini harus diantisipasi ya. Kayak biasa ya, dua arah naik dan turun gitu ya. Jadi siap juga ya kalau misalnya harganya turun seperti apa ya, apa yang akan teman-teman antisipasi, sama kalau misalnya juga naik, ya siapkan juga kira-kira saya TP di berapa gitu ya. Nah, untuk BSDE menariknya kita lihat ada akumulasi ya lumayan bagus ya di tanggal 6 dan tanggal 7. Nah, meskipun sebenarnya sejak tanggal 30-nya lebih banyak asing yang buang, tapi kita ngelihat sebenarnya dari tanggal 6 dan 7 udah mulai masuk. Kalian kita tinggal lihat nih untuk BSDE siapa ya yang lagi akum. Nah, ada YO ya. Nah, ini kita biasa ya, nggak tahu siapa ya. Ada YO, ada KI, ada XL nyempil, ada KZ, ada LG. KZ-nya mix gak ya? Oke, KZ-nya masuk. LG MG ya. Oke, AZ-nya dikit. Kemudian BSDE itu ada CC, NI, BK, EP. Nah, ini mix lah ya. Ini mix ya. Bandarnya nggak ada yang kelihatan akum ya, cuma si YO. YO ini siapa ya? Nih, makanya yang aneh-aneh ya, ini Amantara ya, nggak kenal siapa ya Amantara ya teman-teman ya. Nggak kenal, nggak tahu ya, ini bisa kita anggap lah ya, ada potensi dianya bandarnya gitu ya. Nah, jadi udah tahu nih kita ya, jadi sebenarnya ada potensi untuk naik lagi, tapi ya kalau misalnya retailnya makin banyak masuk, ya ada potensi untuk di hold dulu gitu ya, karena kayaknya belum selesai nih ngumpulin barangnya. Tapi ya kalau based on momentum ya ini udah menarik ya teman-teman ya. Stokastik seluruhnya juga kelihatan masih mau naik itu ya. Oke, next uang ya. Nah, untuk uang teman-teman di sini ngelihat nah, kalau Mas Emon sih ngelihat uang nih ya jadi kurang bersemangat ya. Kenapa? Karena ini salah satu lah ya bahayanya daripada FCA kemudian dibanting gitu ya. Nah, kalau Mas Emon sih nggak rekomen ya, nggak rekomen, tapi terkhusus ya, nggak rekomen buat teman-teman yang jam tayang tradingnya belum panjang, tapi buat teman-teman yang udah terbiasa trading ya, mungkin butuh perspektif harga. Kalau misalnya kita lihat ya di sini ya beberapa harga kita bagi ya, beberapa batas yang pertama dan yang kedua di sini ya. Di sini di 1.900. Nah, sebenarnya kalau mau lihat bounce back ada potensi nggak? Ya ini masih bisa berpotensi. Kenapa?
ya tinggal kita lihat stochastic slow-nya sebenarnya sudah 2 kali ya gagal sekali lah ya, sekali gagal tembus untuk naik ke atas. Tapi di sini kita lihat sudah 2 kali ya, sudah 2 kali ya, 1, 2 nih di sini ya, sudah 2 kali golden cross ya, sudah 2 kali golden cross. Ada potensi untuk naik nggak? Ada, tapi paling nggak kita lihat adakah asing yang masuk di sini atau enggak. Pakuan TBK ya. Nah, jadi consider si 1900 ini sebagai area bottom ya. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya kurang lebih kenaikannya dari 1900 tuh udah sekitar 14% ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman coba lagi masuk, paling nggak buatlah SL sekitar 5% dari harga. Nah, ini kurang lebih ya, 5% dari harga atasnya ya, sekitar 270 gitu ya, untuk kembali coba trade sampai ya, kalau misalnya untuk day trade consider ke sini ya, ke harga 2400 atau potential upside sekitar berapa nih? Ya 10% ya, hampir 11%, lumayan. Tapi ini tadi ya, saham-saham kayak gini Mas Emon tidak rekomendasikan buat teman-teman yang jam tayang tradingnya masih kurang tinggi gitu ya, karena bantingannya serem ya gitu. Jadi nah ini menarik ya, 3 hari berturut-turut ya akum ya, 3 hari berturut-turut akum. Paling kita tinggal lihat ya bandarnya siapa. Untuk uang teman-teman bisa lihat ada CC, KK, BK, TP, PD, GR. Menarik ya, YP, XC ya, menarik. Tapi ini ya jumlahnya kecil-kecil, jadi hati-hati juga. Nah, yang jualan udah XL ya, XL, CP, KI, sama si Aku ya. Ada MU ya jualan. Gitu ya, palingan itu sih ya. Jadi sebenarnya hati-hati, tapi kalau kita ngomongin based on momentum ya, secara teknikal, ya potensial ke 2400 masih ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini terlepas ya dari sentimennya dia gimana, tapi kalau misalnya secara teknikal kurang lebih seperti itu. Oke, nextnya untuk PANI teman-teman ya. Nah, untuk PANI, nah ada nggak? Ini ternyata double bottom formation di sini ya. Di sini ya sempat tersentuh 13.000 ya. Terus masuk lagi ya. Ini sebenarnya kemarin oke. Menarik ya untuk PANI ya. Dia bisa klaim lagi di 14.000 ya. Sempat reject ya, mau ke 15.000 ya. Jadi kita ambil harga yang enak ya. Kita ambil harga psikologi ya di sini ya, harga psikologis. Sebenarnya untuk next targetnya dicoba aja ke 15.000 untuk PANI. Nah, kalau misalnya kita ngomongin momentumnya ya, si stochastic slow ya, ini cakep banget ya, masih naik. Jadi kalau kita lihat si PANI itu naik, teman-teman masih bisa gitu ya. Jadi kalau yang udah punya di bawah nih ya, mantap ya, luar biasa. Tinggal di hold lagi aja teman-teman ya, potensi ke 15.000 masih ada. Nah, palingan yang harus diperhatikan apa? Ya, karena di sini sebenarnya, di sini ya, nah nih, ini sebenarnya kompak ya, ada buangan di 47, 14, 725. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, si PANI ini koreksi sampai 14.325 ya, ini masih ada potensi. Tapi akan sangat bagus kalau misalnya yang namanya PANI itu di hari Senin pergerakannya kalau bisa ya bisa tembus lah 14.700 ya. Ini oke banget ya. Berarti ada potensi masih kuat si PANI ini untuk naik gitu ya, naik lagi ke atas. Nah, kalau strukturnya sendiri ini udah lumayan bagus ya, karena higher low-nya udah sebenarnya kebentuk gitu. Palingan tinggal kelihatan aja nih, bisa nggak, mampu nggak dia untuk klaim ke area 14.725 gitu ya. Nah, di sini palingan kita tinggal lihat untuk yang namanya si PANI ya. Jadi PANI udah lama nggak diomongin, tiba-tiba masuknya gede dibandingkan dari tanggal 31 ya. Jadi masuknya lumayan gede nih ya, ada momentum yang masuk. Tapi untuk si PANI sebenarnya naiknya nggak terlalu gede ya, masih 2%. Jadi kalau misalnya mau follow, masih menarik kalau menurut Mas Simon ya. Paling kita lihat nih, ini siapa yang beli ya? Loh, baru dipuji. IEP yang masuk ya ternyata ya. IEP, KI, YU, MG ya. Ada Kang Guyur di sini. Biasa ya seminggunya. Kemudian yang dagang, siapa yang dagang? Ternyata XL. Wah, tumben. IEP melawan XL ya, tumben nih. LG, CC, SQ, XC sama PD ya. Wah, ini retail-retail nih ya. XL, SQ, XC, PD. Ini retail-retail nih, PD. Meskipun PD juga ada bandarnya ya. Ada pegang barang juga.
tapi bukan di PANI ya. Nah, jadi di sini kita lihat nih asingnya memang masuk ya, kayak KI sama YU, let's say, sama BB. Tapi yang ini tadi ya, sebenarnya menarik karena apa? Karena XLXC-nya jualan, meskipun di sini ada YP ya, yang paling banyak beli ya. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi kalau misalnya based on structure ya ini bagus ya. Karena ada mau retesting ke 15.000, momentum juga oke, ya potensi untuk ke 15.000 masih cukup besar ya secara probability-nya ya. Nah, di sini yang udah dapat di bottom ya tinggal hold aja ya teman-teman ya untuk di swing ya, untuk yang namanya PANI. Oke, next BKSL ya. Nah, untuk BKSL, oke, untuk BKSL, ini hampir jadi JJS tapi nggak berani ku rekom naik. Ini ada yang beli JJS mungkin teman-teman. Nah, ini menarik nih ya. Begitu, nah inilah yang namanya sebenarnya technical tuh cakepnya gini ya teman-teman ya. Oh, ini area sebelumnya tuh udah kesentuh 115 ya, disentuh lagi kemudian harganya tiba-tiba naik gitu ya. Nah, di sini yang harus teman-teman lihat itu di sini yang memang bottoming ya di 115 ya. Terus di sini ada yang namanya pergerakan harganya naiknya kuat nih. Ini yang seru tuh di sini. Harga bottoming naiknya kuat ya. Di sini teman-teman nggak ada lihat yang namanya shadow ya. Berarti sebenarnya ibaratnya semua sellernya dimakan sama buyernya gitu ya. Jadi sebenarnya potensi ini untuk lanjut naik masih ada. Kalau misalnya untuk targetnya buat teman-teman yang udah punya ya kurang lebih, ini bagus nih. Sampai 125 ya. Jadi kurang lebih sampai 125. Jadi buat yang udah dapet masih bisa di hold. Kenapa? Karena baru early nih masuk ya. Palingan kita tinggal lihat nih, BKSL siapa ya yang masuk ya? Ada nggak yang akum ya? Secara seminggu terakhir lah ya. Nah, untuk BKSL ternyata yang gede ada YP, ZP, GR, DH, PD, ada XC juga, ada aku juga. Yang dagang ternyata ada Kang Guyur, CC, OD, AI ya. Mix XL jualan di sini. Paling nggak tinggal kita lihat ada nggak foreign di sini ya, BKSL. Nah, ternyata belum ya, belum. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan ya daripada, nah ini line chartnya ya, kalau misalnya ngitung kira-kira harganya kalau di line chartkan seperti apa, nah teman-teman udah lihat nih. Ternyata sebenarnya udah mulai naik ke atas ya. Kalau misalnya dilihat memang asingnya masuknya tanggal 5, kemudian harganya direspon tapi belum kita lihat nih ya adanya partisipasi dari asingnya gitu. Jadi sebenarnya buat yang udah dapet ya tinggal di hold. Kalau misalnya buat teman-teman yang belum dapat, lebih baik tunggu dulu dia ada koreksi. Kenapa? Karena biasanya gitu ya. Di sini asingnya minus, harganya naik, potensi biasa banyakkan partisipasi dari retail. Meskipun nggak ketutup kemungkinan ada bandar juga. Nah, jadi coba ditunggu dulu, ataupun kalau masuk ya jangan lupa pasang SLR karena naiknya sebenarnya untuk sehari lumayan tinggi gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Menarik sih untuk si BKSL ya. Untuk structure yang terbentuk ya. Menarik banget. Oke, next-nya ke CBDK ya. Ini uangnya 2 kali ya. Oke, CBDK. Nah, untuk CBDK sebenarnya ya ini sebenarnya lumayan menarik ya untuk CBDK ya. CBDK bottomingnya di 5.850. Terus kemudian apa nih? Kemudian teman-teman bisa lihat, oh secara structure ya di sini ya 5820 ada gapnya langsung terpenuhi ya, dibawa turun habis itu langsung dijemput lagi, dan sebenarnya kita ngelihat nih harganya ternyata stay di atas 6.150 ya. Nah ini sebenarnya ada potensi dia mau breakout lagi ke atas ya, mau lebih tinggi dari 6.300, tapi harganya masih di reject. Jadi sebenarnya 6.300 ini cukup krusial lah ya. Kalau misalnya dia klaim, nah bisa tembus ya, ini kan bagus banget gitu ya. Nah palingan tinggal kita lihat nih untuk pergerakan besok, selama yang namanya si CBDK masih bisa bertahan di 6.150, maka ini probability dia untuk naik ya lebih tinggi itu sebenarnya masih potensi gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman lihat stochastic slow-nya sudah lumayan ya tinggi naiknya, terus kemudian sempat crossing down tapi mau ketemu lagi di atas ya. Jadi kalau mengarahnya masih ke atas, kita masih lihat ada potensi untuk yang namanya si CBDK ini untuk naik. Tapi paling nggak kita tinggal konfirmasi daripada si bandarmologinya gimana gitu ya. Dan
Tetap teman-teman dua arah ya. Antisipasi kalau misalnya pergerakan daripada CBDK itu turun di bawah 6150. Nah, ini kalau turun, ini ceritanya akan lain ya. Untuk next support yang harus kita lihat adalah di 5975. Paling nggak kita lihat nih. Kalau misalnya ternyata akumnya akumulasi, ya menarik untuk CBDK gitu ya. Ternyata apa? Ternyata ya di sini belum lah ya. Masih kering di sini ya asingnya. Tapi paling nggak kita lihat untuk yang namanya CBDK. Nah, ternyata dominasinya secara seminggu itu masih XL ya, masih XL, ada IH masuk ya, ada PC juga ya yang kita nggak kenal ya, ada yang jualannya dikit ya, yang jualannya dikit itu ada GR ya, ada kakak juga, nah, jadi mix ya, mix. Terus kemudian yang dagang ada LG ya, ada aku, ada CC sama KI, ada XC juga sama ada HP. Jadi sebenarnya masih mix untuk CBDK, tapi kalau kita ngomongin structure yang terbentuk di sini sebenarnya untuk historical price ya dia masih sangat-sangat menjaga di 5.850 gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang area yang cukup bagus untuk entry ya cukup bagus, karena kalau misalnya based online chart juga kita udah melihat yang namanya bro ini sudah creating yang namanya higher low gitu. Tinggal dia bisa bertahan nggak di 6.100, itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya bisa, wah ini cakep banget nih untuk naik. Tapi ya kalau misalnya pun belum, ya misalnya tiba-tiba dia koreksi ke bawah, ya paling tinggal tunggu nih di 5975. Gitu ya kurang lebihnya untuk CBDK. Oke, nextnya kita akan bahas untuk BSBK tadi. BSBK ya, nextnya untuk BSBK. Nah, untuk BSBK, salah ya, salah BSBK ya. Nah, untuk BSBK, yang teman-teman perlu lihat yang pertama adalah ini pernah jadi saham zombie ya, pernah tidur ya, pernah jadi vampir ya, tidur lama, terus habis hidup ya tiba-tiba dia naik gitu kan. Nah yang perlu teman-teman perhatikan ya, Mas Emon nggak rekomendasikan sih sebenarnya untuk yang kayak gini ya. Kenapa? Karena punya histori jadi saham tidur. Kalau saham tidur tiba-tiba naik, biasa ada potensi jadi goreng-gorengan bandar ya. Nah, jadi itulah. Tapi tetap ya teman-teman ya, kalau misalnya eh, Mas Emon netral ya, ngomongin secara teknikal ya, 68 kita ngelihat memang udah bottoming di sini ya, secara market structure ya, secara structure-nya memang udah terbentuk. Dan sebenarnya teman-teman kalau misalnya lihat lagi ya, ini nih, ini di sini banyak shadow nih. Nah, tandanya dia nggak rela sebenarnya ngasih harganya naik gitu ya. Nah, palingan kalau kita jadikan line chart sebenarnya nih, nah pergerakan harga 73 ini seharusnya harus ditembus ya. Kalau besok ditembus, nah ini lumayan bagus. Tapi teman-teman ternyata lihat, ketika kalau kita pakai closing price-nya di sini, kan harganya nggak berhasil naik. Nah, tinggal teman-teman lihat nih, dari candlestick yang terbentuk, ternyata setiap harganya di bawah dari di atas 73, harganya kembali ditekan ya. Jadi selling pressure-nya masih relatif kuat nih di 73. Nah, palingan satu ini di sini memang harganya pernah dibawa sampai 77, tapi nggak lama kemudian harganya kembali ditekan untuk closing di 73. Nah, kalau kita ngomongin based on momentum, sebenarnya ini momentumnya bagus ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dari stochastic slow-nya ya, eh, ya ngebentuk ya agak-agak sedikit wedge pattern lah, tapi atau enggak descending triangle ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini ya, ini ada potensi untuk dia naik, apalagi di sini lumayan jelas ya. Untuk pergerakan harga daripada BSBK itu udah mulai stochastic slow-nya crossing up ke atas ya, GC ya, golden cross ya. Nah, paling enggak yang harus diperhatikan apa? Ya di sini ya. Kalau intinya sih sebenarnya satu. Kalau misalnya BSBK itu bisa klaim ya dan closingnya tetap candle-nya solid di atas 73, ya kenaikan harganya masih ada. Next targetnya kemana? Ya nggak usah muluk-muluk dulu ya. Next targetnya cukup ke 78. Itu aja ya. Nah, tapi kalau misalnya harganya turun, ya teman-teman harus antisipasi juga ya untuk bottomingnya ke 7, ke harga 68. Gitu sih palingan ya. Nah, palingan tinggal kita lihat nih, kering nggak bandarmologinya. Nah, menariknya ya, ada akumulasi ya daripada asingnya ya, dan ini lumayan gede sejak tanggal 30 ya, menarik. Terus apa? Terus palingan tinggal teman-teman lihat nih, dari BSBK itu ternyata siapa bandarnya? Si AO. AO tuh kayaknya kenal ya. RD Kaleit Sekuritas. Gak kenal ya.
nggak kenal ya, sekuritasnya nggak kenal, bisa jadi sekuritas bandar ya. Jadi teman-teman di sini ngelihat nih ada akumulasi besar ya dari si BSBK, si AO, XL juga ada di sini tapi relatif kecil ya. Mungkin kena banting ya. Terus ada YP juga ngekor sama ya. Udah cuma si YP sama XL ya. Retailnya ya. Jago juga mereka nge-spot saham-saham bottoming ya. Nah, XC-nya buang barang ya. Ada NI sama Pangguyur MG ya. Jadi sebenarnya masih ada potensi untuk naik ya. Kalau misalnya kita based on si foreign flow ya. Foreign flow, kemudian XC buangnya gede, tapi partisipasi retail kayak XL dan siapa nih? YP sebenarnya terbilang kecil dengan total akumulasi daripada si AO gitu ya. Jadi potensi naik tetap ada, tapi Mas Emon nggak rekomendasikan buat teman-teman yang jam terbang tradingnya masih kurang ya, masih belum lama. Kenapa? Karena rawan ya bantingan. Tapi Mas aku mau coba masuklah satu lot gitu ya. Jadi supaya tidak mengganggu aktivitas teman-teman, berhubung ya di minggu kemarin kita baru full senyum ya. Kemudian next untuk SMRA ya. Nah, untuk SMRA juga sama ya. Jadi sebenarnya kita ngelihat ya, dari sejauh mata memandang ya, untuk beberapa saham yang kita bahas sebelumnya itu properti udah banyak yang terkoreksi ya. Terkoreksi ataupun misalnya baru beberapa kali naik gitu ya. Nah, di sini palingan kita tinggal lihat lagi ya untuk SMRA ya. Nah, untuk SMRA kita ngelihat bottomingnya di mana nih? Di 380. Terus kalau teman-teman lihat lagi, perhatikan, wah ini 402 ada potensi nih untuk di breakout ya di sini ya. Nah, palingnya habis itu sebelum itu kita lihat juga, wah ternyata momentumnya ngedukung nih. Si stochastic slow-nya yang tadinya sudah dead cross, tiba-tiba mau balik lagi, udah balik lagi ya, crossing up lagi. Nah, ini tinggal dikonfirmasinya besok. Kalau misalnya gerakan si stochastic slow yang putih ini garisnya naiknya agak agresif menukik ke atas, maka sebenarnya potensi untuk yang namanya BSBK untuk naik lebih tinggi lagi masih ada gitu ya. Jadi ini tak entry waktu tanggal berapa ya? Nah, jadi ini kita ngelihat nih, ternyata areanya di bawah sideways ya, di area Fibo. Nah, ini menarik nih. Area Fibo-nya 61,8 ya, 0,618 ya, atau 61,8%. Nah, di sini kan harganya sideways nih. Nah, ini cakep banget ya untuk namanya kita ngelihat setup untuk breakout di atas 402. Tapi ya antisipasi juga seandainya harganya turun di bawah 394 ya, atau di bawah 392 lah, karena ada potensi untuk kemana ke 388 kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, terus apa? Kita tinggal lihat bandarmologinya gitu. Untuk konfirmasi nih, ada nggak ya kira-kira SMRA yang akum? Ternyata masih mix nih ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, masih lebih banyak net sell daripada asingnya gitu ya. Tapi ternyata ya, untuk pergerakan hari kemarin ya, di hari Jumat kita udah ngeliat asingnya tiba-tiba masuk ya. Lebih gede dari hari sebelumnya. Ya meskipun kalau dari tanggal 30 ditotalin masih asingnya lebih banyak keluar gitu ya. Nah, paling enggak, nanti yang harus dilihat tuh fundamentalnya. Gitu. Apakah untuk Sumarekon itu revenue-nya diproyeksikan akan naik misalnya di Q4 atau sampai potensi Q1? Kalau ada, wah ini menarik sekali untuk di swing trade ya, teman-teman ya. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada foreign flow, kita tinggal lihat ya untuk bandarmologi lanjutan ya, SMRA. Nah, yang masuk ada XQ, CC, YP, PD, XL. AG ini siapa ya? Kiwum ya, Kiwum. Oke. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, wah ternyata itu SQ, CC, ya, retail semua nih ya. SQ, CC, tapi kayak bandar nih ya. Ini kan soalnya BCA Sekuritas ya, CC Mansek ya, XC-nya Ajaib, YP, PD, XL ya, berturut-turut. Yang dagang siapa? DR, Aku, NI, ZP, GR ya. Mix lah ya, mix. Tapi yang kita tahu di sini asingnya masih akumulasi. Jadi dipantau teman-teman ya. Jadikan ini watchlist, ada potensi untuk naik. Tapi tetap ya, perhatikan ya. Kalaupun turun ke 398, ini masih tergolong koreksi yang relatively sehat gitu ya. Nah, jadi meskipun kayak begini, sekali dibawa dulu ke bawah, jaga-jaga ya, antisipasi, ini masih tetap terbilang yang koreksi sehat gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk SMRA. Oke, kemudian yang terakhir ada ASRI ya. ASRI. Nah, untuk ASRI,
Nah, ini juga good setup. Nah, jadi udah mulai kebayang ya kalau dari satu sektor, makanya sebenarnya Mas Emon suka banget bahas satu sektor ya. Kenapa? Karena dari situ teman-teman sudah bisa langsung memilih gitu ya. Wah, kira-kira pilihan mana yang cocok gitu ya. Jadi ada yang naik, ada yang potensinya untuk koreksi, dan ada yang berpotensi untuk baru breakout dia punya area resistance ya. Nah, di sini kita kalau ngomongin structure, nah di sini strukturnya lumayan menarik nih untuk ASRI ya. Jadi ASRI ya, meskipun ya kita bilangnya major bottomnya itu di harga 158, tapi setelah kita lihat lagi untuk time frame yang lebih pendek, di sini teman-teman ngelihat bahwa ternyata ASRI kejaga nih ya. Kalau misalnya kita pakai line chart nih, wah kejaga nih. Nih oke nih ya. Ya kurang lebih range-nya 162 untuk closing price-nya, tapi kita anggap aja 161 ya. 161 ternyata dia di bawah sideways, dan di bawah sideways seperti ini ada potensi untuk dia melanjutkan kenaikan harga gitu ya. Nah, palingan nanti dikonfirmasi aja ya. Nah, kemudian apa? Kemudian yang menarik, teman-teman bisa lihat untuk stochastic slow-nya tiba-tiba naiknya kencang. Habis golden cross ya, tiba-tiba nukik dikit, tiba-tiba naik ke atas. Nah, ini sebenarnya udah ada dukungan gitu ya. Jadi secara structure menarik ya, bottoming dan ada bottoming di bawah sideways, potensi untuk breakout. Terus yang kedua, itu stochastic slow-nya mendukung. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya breakout daripada ASRI ya, ini masih ada potensi nggak? Ya ada potensi. Ya potensinya kemana? Ya kalau misalnya 167-nya masih bisa, ya teman-teman akan lihat untuk si bro ini naik ke, aduh, untuk yang namanya ASRI potensi naik ke, bentar ya, potensi naik ke mungkin satu area 171 ya, atau sebenarnya ya kurang lebih 171 ya, 169 sampai 171 dulu. Nah, di sini kita perlu lihat sebenarnya apakah yang namanya ASRI itu besok bisa klaim ya. Kalau misalnya bisa ya kunci 169, maka potensi untuk naiknya ada ya. Tapi antisipasi juga seandainya ini tidak terjadi dan teman-teman lihat adanya koreksi, teman-teman harus antisipasi juga koreksinya sampai harga 61 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lebih jauh ya, dengan dia itu sempat sideways di sini, teman-teman ya, ini ada potensi untuk break structure daripada penurunan si ASRI gitu ya. Nah, ini udah sebenarnya good setup nih untuk ASRI. Teman-teman coba pantau menjadi watchlist teman-teman ya di sini ya. Gitu, karena sebenarnya once si wedge pattern-nya ini ya, itu ditembus, nah ini akan berpotensi ya. Yang pertama berpotensi dan ini akan naiknya akan relatif tinggi. Tapi tentunya kita akan lihat secara bandarmologi ya untuk ngeklaim ya. Nah, ASRI ternyata masih belum ada yang namanya akumulasi daripada asing ya. Gitu. Jadi bisa dipantau dulu ya, bisa dipantau dulu ya. Di sini kita belum lihat asingnya ada ikutan partisipasi, paling nggak kita lihat untuk bandarmologinya. Ternyata yang masuk siapa nih? Nah, yang masuk ada CC ya, AT nggak tahu siapa, YB, ada SQ, ada BQ, terus sisanya nggak tahu ya, nggak tahu siapa. Ini masuknya lumayan gede, yang buang barang ternyata ada NI, YP, terus ada PD, ada XL, ada XC. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya potensi naik, kenapa? Karena retailnya udah pada nggak sanggup ya, retailnya udah pada buang secara seminggu terakhir. Ya jadi kalau misalnya teman-teman lihat si yang namanya ASRI naik besok, ya ini adalah setup yang menarik gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Oke? Jadi itulah ya teman-teman kurang lebih bahasan dari sektor properti. Thank you.